Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan buku dipekerti dengan materi saat bumi berhenti berputar ataupun hari akhir. Allah menjelaskan pada Quran surat Al-Qari'ah atau hari kiamat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kalihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu neraka hawiyah itu yaitu api yang sangat panas. Hari kiamat atau disebut juga hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk hidup di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, yang artinya hancurnya alam sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi ini dan dapat menimpa siapa saja, seperti kematian seseorang. Kiamat kecil bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, sehingga cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yang artinya adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Di dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2, Allah menjelaskan yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Di antara tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya ulama muslim yang wafat. Kedua, ilmu agama tidak dianggap penting. Tiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Empat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kelima, banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Keenam, minum-minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Tujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kesimpulan, setelah kita mempelajari materi ketika bumi berhenti berputar, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kedua, di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup wafat tanpa kecuali. Ketiga, setelah kiamat kubur tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Demikianlah materi ketika bumi berhenti berputar. Dan semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dan menjadikan kita lebih baik lagi. Dan kita akhiri dengan pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.